Selamat siang dok. Siang. Dok, jujur deh, menurut banyak orang, kalau dokter forensik itu kerjanya cuma ngurusin jenazah aja. Bener nggak sih dok? Tunggu. Itu penjelasannya belum lengkap. Kalau untuk yang lebih lengkap, kita ngobrol santai di ruangan saya. Boleh juga nih dok. Ayo dok. Oke, sekarang kita sudah di ruangan saya. Saya akan jelaskan terkait dengan pertanyaan tadi, apakah dokter forensik hanya mengurus jenazah saja atau ada pemeriksaan yang lain? Wah, menarik nih dok. Soalnya kalau dengar kata forensik, pikiran saya langsung teringat film-film detektif. Jadi sebetulnya apa lingkup kerja dokter spesialis forensik dan mediko legal itu dok? Oke, lingkup pekerjaan saya itu, yang pertama itu ada namanya ngurusin memang benar terhadap jenazah. Yang kedua, juga ngurusin terhadap orang hidup, korban-korban, bisa korban kecelakaan lalu lintas, korban penganiayaan, KDRT, ataupun korban kekerasan seksual. Tunggu dok, sebentar dok. Korban hidup? Ya benar, korban hidup. Korban hidup itu kami menangani korban kekerasan seksual, penganiayaan, termasuk KDRT juga, dan korban kecelakaan lalu lintas. Lalu dok, kalau misalnya ada korban penganiayaan, apa yang dilakukan dokter forensik? Korban penganiayaan seperti itu nanti datang ke IGD, akan dilakukan pemeriksaan. Dari luka terkecil akibat penganiayaan tersebut harus dinilai, dan setelah itu kita akan arahkan pasiennya atau korbannya lapor ke kepolisian untuk proses pembuatan visum et repertumnya. Oh gitu dok. Istilah visum, sering mendengar istilah visum, tapi sebenarnya visum itu apa sih dok? Oke, visum itu hasil pemeriksaan yang kita tuangkan ke dalam bentuk surat, baik itu mulai dari hasil pemeriksaan fisiknya, hasil laboratoriumnya, itu kita akan tuangkan ke dalam bentuk satu surat yang menerangkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan dari korban tersebut. Nah, visum itu bisa kita proses kalau sudah ada surat pengantar dari kepolisian negara Republik Indonesia, gitu. Begitu dok ya. Berarti peran dokter spesialis forensik itu sangat krusial ya dok dalam membantu aparat penegak hukum di Indonesia. Tepat sekali itu. Kami menyajikan fakta medis dari hasil pemeriksaan tadi itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Baik dok. Kalau misalkan ada masyarakat yang membutuhkan layanan dokter spesialis forensik dan mediko legal di Rumah Sakit Sidawangi ini, ada nggak dok layanannya? Oke, di Rumah Sakit Daerah Sidawangi ini ada namanya Klinik Rosalina, klinik pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, itu untuk perempuan dan anak. Tapi kalau untuk misal laki-laki boleh nggak dok jadi korban datang ke rumah sakit? Tetap boleh. Pada prinsipnya, siapapun menjadi korban kekerasan bisa kita tangani di rumah sakit ini. Nah dok, terkait pembiayaannya gimana itu dok? Nah, penting itu untuk masyarakat supaya lebih paham bahwasanya BPJS tidak mengcover yang namanya korban tindakan kekerasan apapun. Nah, pemerintah hadir melalui provinsi dan pemerintah daerah untuk mengcover pembiayaan tersebut. Nah, sahabat sehat Sidawangi, sekarang sudah makin paham kan? Ternyata peran dokter spesialis forensik itu sangat luas dan sangat membantu. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini agar makin banyak yang tahu. Follow akun sosial Rumah Sakit Daerah Sidawangi untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa!